Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Judul renungan kita hari ini adalah, Menjadi Versi Diri Kita yang Baru, ditulis oleh Lindsay Tedder. Sahabat suara kasih, memasuki tahun baru, banyak orang membuat resolusi untuk mendapatkan versi dirinya yang lebih baik. Saya dibanjiri dengan resolusi yang dimiliki orang-orang di sekitar saya untuk masa depan mereka. Setiap orang membuat resolusi dengan harapan mereka bisa menjadi versi diri mereka yang lebih baik dan mampu mempertahankannya. Namun saya bukanlah tipe orang yang benar-benar membuat resolusi. Tapi sekarang saya merasakan tekanan untuk bergabung dengan budaya resolusi tersebut. Sayangnya, saya tidak pernah merasa bersemangat tentang hal itu. Saya merasa resolusi yang saya buat harus benar-benar dilakukan. Jangan salah paham. Saya mendukung tujuan dan motivasi yang diilhami oleh resolusi pada orang-orang. Hanya saja saya tidak pernah menyadari alasannya sampai saat ini. Resolusi tahun baru diperuntukkan untuk pertumbuhan dan kebaikan pribadi. Meski tidak ada yang salah dengan hal ini, saya pikir diri saya memiliki kecenderungan alami terhadap kenyamanan. Saya adalah tipe orang merasa lebih besar dari kehidupan ini. Tuhan menciptakan saya dengan kuat, besar, penuh semangat, dan ceria. Saya lebih dari standar menurut berbagai standar yang ada. Jadi saya pikir, resolusi hanya membuat saya merasa akan menjadi lebih kuat, lebih besar, lebih bersemangat dan lebih ceria. Saya merasa saya cukup menarik perhatian, sehingga saya tidak ingin melakukan apapun yang dapat membuat saya menjadi lebih dari apapun
dan saya tidak merasa tidak nyaman nantinya. Semakin saya berpikir, saya merasa resolusi adalah untuk pertumbuhan pribadi. Tapi bukankah seharusnya kita lebih fokus pada pertumbuhan spiritual kita? Apakah pertumbuhan pribadi sama dengan pertumbuhan rohani? Saya rasa tidak. Yang saya yakini adalah Tuhan tidak lebih mencintaimu kemarin, hari ini, atau besok. Dia selalu mencintai kita setiap hari. Mengapa kita merasa bahwa kita mungkin lebih mencintai diri kita sendiri besok, jika kita melakukan hal-hal tertentu dengan benar atau lebih baik? Tekanan seperti ini bukan berasal dari Bapa kita, yang selalu setia dan tidak berubah. Hal ini terjadi secara sosial. Saya pikir inilah alasan mengapa saya tidak pernah merasa bersemangat tentang resolusi. Sebagian besar rasanya seperti lelucon. Pusat kebugaran akan dipenuhi oleh banyak orang pada bulan Januari, dan semua orang mulai mengkonsumsi makanan sehat, lebih aktif, berhenti merokok dan minuman keras, mengurangi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Meskipun semua resolusi ini positif dan mempengaruhi kesehatan dan kehidupan secara keseluruhan, mereka sering diabaikan pada bulan berikutnya. Saya kira apa yang saya kejar adalah kurang dari resolusi dan lebih dari perubahan hidup yang positif. Dan untuk beberapa alasan keduanya tidak benar-benar identik. Firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Bapa kita tidak pernah berubah. Dia setia selalu. Saya pikir bagi saya, sebuah resolusi terasa lebih seperti mengatakan hal seperti ini, saya akan lebih mencintai diri sendiri. Jika saya lebih kurus, lebih sehat, lebih aktif, lebih baik, lebih pintar, dan lebih fasih. Namun jika Tuhan mengasihi saya, mengapa saya tidak bisa mengasihi diri saya? Sahabat Suara Kasih, kita mungkin berusaha keras membentuk tubuh yang ideal dan sehat. Sayangnya kita hanya perlu mencintai diri kita sendiri, dan membuat perubahan positif untuk menghormati Pencipta kita. Marilah kita renungkan, maukah Anda bergabung dengan saya dalam revisi pola pikir tentang resolusi? Bisakah kita mengatakan bahwa kita mengasihi Bapa, kita mengasihi diri sendiri, dan karena kasih-Nya yang tiada pernah berubah, kita akan terus berusaha untuk menghormati-Nya dengan keputusan yang kita buat setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini,
Kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.